Ya, selanjutnya saya Semateri Metala akan membahas tentang kepuasan dalam hubungan, pemutusan dalam hubungan, masalah sosial tentang cinta, dan juga tentang upaya guru BK dalam masalah cinta. Ya, yang pertama yaitu kepuasan dalam hubungan. Kepuasan dalam hubungan itu didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya rasa saling menerima. Rasa saling menerima di antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Begitu juga dengan adanya rasa ketertarikan. Ketertarikan dari dua orang insan di mana yang menjadi satu pasangan. Sehingga itu dapat menimbulkan sebuah kepuasan dalam hubungan. Selain itu, juga didukung oleh adanya rasa kejujuran, rasa saling menghargai, dan rasa saling terbuka. Sehingga itu akan menimbulkan kepuasan juga dalam sebuah hubungan. Selain itu, kepuasan dalam hubungan itu dalam tingkat yang lebih tinggi, dalam tingkat pernikahan, itu juga dipengaruhi oleh kepuasan secara seksual, seperti itu. Sehingga ketika dua orang insan dalam menjadi pasangan itu memiliki kepuasan secara seksual, otomatis mereka juga sudah mengalami kepuasan dalam hubungan juga. Lepas dari itu, rasa suka terhadap pasangan lewat kelebihannya, lewat penerimaannya akan keburukan dan kekurangan pasangan itu juga sangat mempengaruhi dalam kepuasan dalam sebuah hubungan. Kepuasan dalam hubungan itu juga karena adanya kestabilan. Jadi ketika hubungan itu dalam keadaan stabil, bisa sama-sama dihadapi oleh pasangan dengan tidak adanya konflik, itu juga sangat mempengaruhi kepuasan dalam hubungan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu pemutusan dalam hubungan. Apa sih penyebabnya pemutusan dalam hubungan? Pemutusan dalam hubungan itu sangat beraneka ragam ya penyebabnya. Dari yang pertama, adanya terhambatnya komunikasi di dalam pasangan itu sendiri. Itu sangat mempengaruhi keretakan dalam sebuah hubungan sehingga terjadinya pemutusan dalam hubungan. Selain itu, karena tidak adanya lagi rasa saling menghargai, tingginya rasa egois antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, itu juga sangat mempengaruhi pemutusan dalam hubungan. Selain itu, adanya perselingkuhan, adanya pihak ketiga, itu juga sangat mempengaruhi dalam pemutusan hubungan. Dan terjadinya konflik. Konflik ini juga bisa beraneka ragam. Dari konflik tentang perbedaan berprinsip, tidak adanya rasa saling menghargai dan penerimaan terhadap terhadap perbedaan orang lain dengan perbedaan yang ada dalam dirinya sendiri, itu juga akan memicu pemutusan dalam hubungan. Selain itu, pemutusan dalam hubungan juga menurut Create Spirit, dalam menjalani sebuah hubungan, kedua pasangan akan merasa dipahami, dimengerti satu sama lain. Sehingga ketika rasa dipahami, rasa tidak dimengerti lagi oleh pasangan, itu juga menjadi pemicu pemutusan dalam hubungan. Nah, selain itu, ketika faktor-faktor tidak adanya lagi kepuasan, rasa saling menerima, tidak adanya lagi mendapatkan hubungan cinta yang ideal dalam berpasangan, itu juga sangat menjadi pemicu dalam pemutusan hubungan. Selain itu, sangatlah penting juga rasa memberi dan rasa saling menerima. Karena ketika rasa memberi dan saling menerima itu tidak terjadi lagi dalam sebuah hubungan, itu juga menjadi faktor awal pemicu konflik dan akhirnya pemutusan dalam hubungan itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam hubungan itu sendiri diharapkan adanya keseimbangan, diharapkan adanya keselarasan, kestabilan.
Sehingga ketika hubungan ini ada ketimpangan, dalam arti contohnya dalam satu pasangan sudah ada rasa egois yang berlebihan atau lebih tinggi dari pasangannya yang satu, itu bisa menjadi penyebab awal juga terjadinya pemutusan dalam hubungan. Nah, berbeda atau berbalik kejadian apabila keseimbangan itu terjadi, kestabilan itu terjadi, sehingga kepuasan dalam hubungan akan semakin bisa ditingkatkan. Seperti itu. Masalah selanjutnya itu kami akan membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial yang sering kita temukan tentang cinta itu banyak ya. Salah satunya yang kami ambil dari kelompok kami yaitu yaitu masalah tentang pembunuhan. Pembunuhan pacar karena rasa dendam kesumat yang dilakukan karena ditinggal menikah oleh kekasihnya, dan ini terjadi di Arab Saudi. Bahkan sampai pacar yang dibunuh ini dipotong-potong dan dijadikan nasi kebuli oleh pasangannya yang melakukan pembunuhan. Itu contoh masalah sosial yang kami angkat. Bagaimana pengaruh dan rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dendam ketika tidak bisa lagi diseimbangi oleh akal sehat. Hal-hal yang di luar dugaan nalar kita sebagai manusia yang bertuhan pun bisa terjadi adanya pembunuhan. Itu contoh masalah sosial yang terjadi tentang cinta. Selain itu juga kita suka menemui masalah tentang perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu menjadi pemicu di mana satu pasangan melakukan kekerasan juga kepada pasangannya. Itu juga contoh masalah sosial juga di dalam kehidupan cinta. Jadi begitu banyak ya contoh-contoh masalah sosial yang bisa kita temukan tentang cinta. Ada bentuk kekerasan secara fisik, ada juga tentang pelecehan seksual. Nah, ketika orang merasa ditolak dan tidak diterima cintanya, hingga melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar pikiran sehat, lalu melakukan pelecehan seksual terhadap pasangannya karena rasa ingin memiliki, itu juga contoh masalah sosial yang banyak kita temui, terkhusus untuk kalangan anak-anak sekolah. Mungkin dalam tingkatnya mereka lebih ke permasalahan cintanya, mungkin rasa sakit hati ya, lebih ke rasa sakit hati, rasa kecewa ketika ditolak, ketika dirinya tidak dihargai, tidak diterima, seperti itu. Nah, contoh masalah sosial itu yang kami angkat di dalam lingkup umum masyarakat tadi tentang pembunuhan pacarnya karena ditinggal menikah oleh pasangannya. Nah, selanjutnya itu kami juga akan membahas bagaimana sih upaya guru BK. Upaya guru BK dalam arti berarti di tingkat pendidikan ya, di tingkat sekolah. Bagaimana upaya guru BK dalam menghadapi permasalahan mengenai cinta. Cinta ini kan bukan perihal tentang berpasangan saja, tetapi juga perihal dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan bersaudara, berteman, bergaul. Itu juga menimbulkan masalah-masalah ya, konflik. Nah, dalam upaya guru BK yang dapat dilakukan, yang pertama itu dapat memberikan informasi tentang apa sih cinta itu. Apakah cinta itu hanya perihal tentang orang yang berpacaran atau mempunyai ikatan khusus? Lalu bagaimana sih cinta itu dapat diterapkan di dalam kehidupan antar keluarga, di dalam kehidupan di pergaulan dengan teman-teman, di dalam kehidupan dalam masalah pribadi. Itu perlu kita melakukan layanan informasi sehingga masalah cinta itu bukan lagi menjadi masalah yang tabu untuk dibahas,
tetapi tetap kita harus sesuaikan tingkatannya. Ketika kita memberikan layanan informasi untuk tingkatan anak SMP, berarti kita membahas tentang rasa tertarik, rasa dia suka dengan lawan jenis, perihal kita menjelaskan hal yang lebih tingginya, tingkatnya, contohnya kita menjelaskan tentang hal pernikahan segala macam, itu mungkin belum pantas ya kalau kita bahas di tingkat SMP, tetapi lebih kita membahas apa sih dampaknya ketika kita melakukan hal yang salah mengenai cinta. Contoh, ketika kita melakukan tentang hal seks misalnya, apa sih dampaknya yang akan kita dapatkan, itu perlu kita berikan informasi, layanan informasi itu kepada para siswa-siswa kita di sekolah. Itu salah satu upaya guru BK di dalam sekolah, pemberian layanan informasi untuk fungsi pencegahan. Nah, jikalau masalah pada siswa itu sudah ada dia mengalami masalah cinta, entah dia merasa dikecewakan atau merasa disakiti, itu dapat kita lakukan dengan upaya memberikan layanan konseling perorangan. Nah, ketika kita melakukan layanan konseling perorangan, pastinya siswa itu akan merasa lebih dihargai gitu kan. Siswa itu merasa lebih dimengerti, seperti itu. Dia akan mulai bisa belajar, bertambah pemahaman tentang apa sih yang mereka rasakan, bagaimana yang harus mereka perbuat. Jadi kita bisa lebih luas, lebih luasa mengarahkan mereka untuk dapat mengentaskan masalah yang mereka hadapi tentang cinta. Nah, itu tadi pertama layanan informasi, kedua layanan konseling perorangan, seperti itu. Nah, terkadang kita juga bisa melakukan layanan mediasi. Nah, ketika misalnya ada orang yang memberikan laporan kepada kita kalau ada dua insan mungkin yang berpacaran, entah melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya, itu kita lakukan layanan mediasi, di mana orang ketiga yang menjadi saksi itu menceritakan kronologinya, lalu nanti orang yang bersangkutan itu kita pertemukan. Nah, kita tanya apa permasalahannya, bagaimana, sehingga itu kita bahas dan kita berusaha untuk mencari jalan tengahnya agar mereka sama-sama saling mengerti dan memahami langkah apa yang harus mereka perbuat atau lakukan dalam mengentaskan masalah mereka tentang cinta itu, seperti itu. Nah, selain itu kami juga akan memberikan kesimpulan tentang makalah cinta yang dibahas oleh kelompok kami, kelompok 10. Masalahnya yang pertama, kesimpulannya adalah manusia itu pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan oleh yang namanya cinta dan kasih sayang, karena dari lahir manusia itu sudah mempunyai hasrat untuk menerima rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, karena manusia itu kan makhluk sosial, berarti dia juga saling membutuhkan. Nah, yang kedua, cinta kasih yang ideal itu ada 3 unsur. Yang pertama, ketertarikan, keintiman, dan kemesraan. Nah, ketika ketertarikan, keintiman, dan kemesraan ini bisa berjalan dengan baik atau selaras, maka akan timbullah kestabilan dalam hubungan itu sendiri. Nah, selanjutnya, cinta dan kasih sayang itu mengandung arti yang hampir sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam pengertiannya dengan arti rasa yang mendalam. Sedangkan kasih, pengungkapan untuk mengeluarkan rasa yang mengarah kepada yang dicintainya. Jadi perbedaan antara cinta dan kasih itu adalah dengan perbedaan pengungkapan rasa atau makna yang dialami oleh orang itu sendiri. Ketika cinta itu diartikan sebuah rasa yang mendalam, adanya rasa ingin memiliki,
adanya rasa ingin selalu bersama, saling melengkapi, itu bisa dikatakan adalah cinta. Tetapi ketika rasa kasih itu adalah pengungkapan untuk mengeluarkan rasa yang mengarah kepada yang dicintainya. Kasih itu dalam arti bentuk atau perbuatannya. Jadi perbuatan cinta itu dituangkan yang disebut dengan kasih, seperti itu. Nah, saya Smatari Metala dan juga Bang Malik Ibrahim mengucapkan mohon maaf apabila dalam pemberian presentasi kelompok kami banyak memiliki kekurangan. Kurang lebihnya kami mengucapkan maaf. Semoga kiranya apa yang dibahas oleh kelompok kami dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Begitu juga untuk Ibu Maria, terima kasih atas bimbingannya juga dalam mata kuliah psikologi sosial ini. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.